Assalamualaikum Bu Ike, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Evi, kabar baik. Bu Evi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ike. Maaf nih mengganggu waktunya sedikit Bu Ike. Ada beberapa hal yang menurut Ya. saya ini mengganjal di hati. Oh iya, gimana Bu Evi? Apa yang bisa saya bantu? Atau apa yang ingin Bu Evi bicarakan dengan saya? Ya betul. Begini Bu Ike, di sekolah saya itu ada murid yang namanya Husada. Jadi dia itu jarang sekolah, tapi ketika ujian PTS dan PAS, dia berangkat dan mengikuti ujian. Oh ya Allah, jadi masalahnya demikian ya. Nah, kemudian mengenai hal itu Bu Evi sudah mencoba menanyakan belum ke murid Ibu yang bernama Husada itu tentang penyebab atau alasan dia sering tidak masuk? Iya, udah saya tanyakan Bu Ike waktu itu. Terus kata dia, kadang dia suka ketiduran, terus kemudian jagain adiknya, kadang bangun kesiangan gitu karena orang tuanya itu kan memang kerjanya di kebun, Oh berangkat iya. pagi pulang sore ya. Oh ya Allah, iya. Jadi kompleks sekali ya Bu ya permasalahan di sekolah Bu Evi. Nah, jadi kan pada hal ini Bu Evi fokus ingin mendiskusikan dengan saya murid yang sering tidak masuk dan alasan yang berbeda-beda tadi ya Bu Evi ya. Nah, nanti setelah kita berbicara ini, Bu Evi mendiskusikan dengan saya, kira-kira apa sih yang ingin Bu Evi dapatkan? Iya, sebenarnya saya ingin murid saya itu lebih semangat untuk sekolah gitu Bu, ingin Iya. memberikan semangat, motivasi biar dia itu rajin berangkatnya lah minimal gitu, berangkat sekolahnya. Jadi ingin membantu ya, membantu si murid Ibu itu ya biar semangat. Oke, menurut Bu Evi apa sih yang bisa Bu Evi lakukan untuk membantu murid ini biar makin semangat tadi seperti yang Bu Evi sampaikan? Biar tidak Saya terulang lagi gitu, biar dia rajin masuk begitu Bu Evi. Iya, sebenarnya saya udah menasehatinya ya Bu, kemudian saya juga udah melakukan home visit, ketemu orang tua, kemudian udah Iya. konsultasi, oh ternyata ini anak ini, setelah konsultasi dengan wali murid atau orang tuanya, dia itu, lebih ke jarang diawasi atau dapat perhatian gitu Bu Ike. Oh Jadi, gitu ya. lepas dari pengawasan orang tua karena orang tuanya itu kan kerjanya di kebun, jadi berangkatnya itu setelah subuh, kemudian pulangnya sore hari begitu. Oke, jadi memang sangat susah ya kondisinya ya untuk bertemu anaknya, bertemu orang tua saja sudah susah, apalagi nanti Bu Evi sebagai gurunya. Nah, kemudian dari nasihat-nasihat yang sudah Bu Evi sampaikan, usaha-usaha yang sudah Bu Evi lakukan itu, dan ketika Ibu mengkonsultasikan masalah ini dengan orang tua, begitu ya. Nah, kira-kira nih masih dalam, jika di rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bu Evi dalam pencapaian tujuan itu? Menurut saya masih di posisi 6 Bu. Masih di posisi 6 ya. Nah, karena masih di posisi 6 sih, posisi ideal berapa sih yang Bu Evi inginkan dari melakukan konsultasi itu ke anak dan wali? Saya sebenarnya menginginkan di posisi 8 Bu Ike. Iya. Nah, kira-kira kalau untuk mencapai posisi yang 8 nih kan 2 tingkat nih dari 6. Kira-kira apa sih yang ingin Bu Evi lakukan atau ingin Bu Evi rencanakan untuk membantu murid Ibu yang bernama Husada itu tadi? Nah itu yang sebenarnya saya pikirkan ya Bu Ike, bagaimana caranya biar membantu Husada ini semangat untuk datang ke sekolah atau tidak membolos atau jarang masuk sekolah lagi, tapi menyemangati dia biar semangat untuk sekolah begitu Bu Ike. Oke, benar sekali. Bagus sekali sih rencananya. Nah, mungkin ada metode-metode yang Bu Epi perlukan atau apa ya, rencana-rencana selanjutnya, metode-metode mungkin yang pernah dilakukan untuk membuat si Husada ini semakin semangat datang ke sekolahan? Ya,
Rencana saya sih pengen membuat sekolah yang mencanangkan ramah anak ya Ibu. Selain itu juga saya pengen melakukan pendekatan dari hati ke hati. Kemudian saya juga pengen mengajak ngobrol santai lah begitu ya saat-saat jam, biar bisa berbagi cerita dia dari hati ke hati begitu. Oke, baik sekali. Ada beberapa rencana ya. Jadi rencana metode yang akan Bu Evi laksanakan dari beberapa metode itu, kira-kira menurut Bu Evi apa sih yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin ke yang ngobrol santai Bu Ike ya, nanti ketika jam istirahat mungkin saya menemui Husada dan teman-temannya, kemudian mungkin secara diskusi bareng-bareng santai sedikit, bagaimana membuat anak itu tips dan trik biar tidak terlambat atau bangun kesiangan. Kemudian apa sih manfaatnya ketika kita itu berangkat sekolahnya aktif dan tidak aktif itu apa begitu. Jadi nanti anak-anak tuh tahu apa manfaatnya kalau sekolahnya itu aktif atau tidak. Masya Allah. Jadi bagus sekali yang sudah direncanakan Bu Evi. Nah, kira-kira tuh melibatkan teman ya. Biasanya kan anak-anak lebih bersemangat sama temannya ya. Kira-kira apa nih akan dimulai melakukan ngobrol santainya itu dengan Husada dan teman-temannya? Pengennya sih secepatnya Ibu Ike dan sesegera mungkin pada jam-jam istirahat mungkin nanti saya akan datang ke kelas begitu ya, karena biar ngobrol santai kan, jadi anak-anak bisa lebih rileks, santai begitu ngobrol, jadi bisa dari hati ke hati. Oke, saling bantu ya, jadi melibatkan murid lain luar biasa sekali. Nah, kemudian ketika nanti rencana itu sudah terlaksana, kira-kira komitmen seperti apa sih yang akan Bu Evi lakukan agar rencana itu bisa terlaksana dengan baik? Saya berusaha berkomitmen penuh ya Ibu, pengennya sih konsisten untuk selalu memberikan motivasi agar anak-anak itu memiliki semangat dan motivasi untuk berangkat ke sekolah begitu. Oh iya, nah bagus sekali itu sebenarnya Bu Evi. Nah, kira-kira itu kan di kelas Bu Evi, murid Bu Evi ya, ada tidak sih dukungan yang diperlukan Bu Evi untuk melaksanakan rencana Ibu itu tadi? Mungkin nanti saya membutuhkan dukungan dari kerjasama guru BK ya Ibu dan kepala sekolah tentunya, serta wali murid atau orang tua dari Husadat sendiri, agar sama-sama selalu memberikan motivasi agar nanti tumbuh langsung dari motivasi diri dari Husada sendiri begitu. Oke, alhamdulillah. Semoga nanti apa yang Bu Evi rencanakan, yang Bu Evi niat baikan untuk membantu murid-murid Ibu bisa terlaksana dengan baik, dan sekolah juga bisa memberi dukungan sepenuhnya, rekan sejawat juga saling bantu, teman-teman juga saling membantu, sehingga si anak yang tadinya suka bolos sekolah menjadi lebih rajin lagi. Semangat ya Bu Evi, semoga bisa tercapai semua tujuannya. Oke, nah sekarang bagaimana nih perasaannya setelah Bu Evi membicarakan masalah yang Bu Evi hadapi dengan saya? Sebenarnya tadinya kan saya bingung ya Bu Ike, tapi ternyata setelah berbicara dengan Bu Ike, saya punya gambaran untuk tindakan saya selanjutnya kepada Husada dan murid lain mungkin dengan kasus yang sama. Sama-sama, terima kasih, saling bantu ya Bu Evi ya, saling sharing ya. Sukses selalu untuk Bu Evi. Iya, terima kasih banyak Bu Ike, sukses juga untuk Bu Ike.